Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini jemaah yang merasa dirugikan atau yang telah merasakan kerugian oleh sepak terjang Yusuf Mansur ini nampaknya akan terus menggugat, meminta minimal Yusuf Mansur itu nggak lagi punya kesempatan untuk melancarkan aksinya untuk meraup uang dari umat Islam, apapun dalihnya gitu. Mau dalihnya rumah tahfiz, mau dalihnya paket umrah merdeka, mau dalihnya tabung tanah, mau dalihnya investasi, mau dalihnya bisnis saham, apapun dalihnya, itu orang sudah nggak percaya gitu. Kalau begitu, bagaimana ini? Apa perlu Yusuf Mansur didatangi rumahnya untuk geruduk lagi atau bagaimana? Kita dari dulu sebenarnya apapun pilihan yang ingin dipilih oleh jemaah yang dirugikan ini ya oke aja. Mau datang ke rumahnya oke, tapi biasanya Yusuf Mansur itu licin gitu. Dia tidak pemberani, dia pengecut, tapi licin. Pasti nggak akan diterima sama dia. Yang terbaik nih kalau menurut saya, itu yang pertama tungguin dia kapan dia mau sosialisasi di Jakarta 1, yaitu Jakarta Timur. Kan banyak tuh. Ya dicek aja jadwal kampanyenya Perindo gitu. Karena ada kampanye terbuka, dia ada itu. Cegat aja di situ. Kalau perlu di depan Ketua Perindo, Pak Eri Haritanu tuh pegang aja Yusuf Mansur itu. Bayar utang gitu. Nah, itu mungkin bisa selesai cepat itu. Yang kedua kalau menurut saya itu kita modalin spanduk, ya kan, dibentangkan di depan masjid atau di tempat umum, itu ditanyain orang satu persatu. Ya bunyi spanduknya siapa lagi yang mau ditipu oleh Yusuf Mansur gitu. Atau mungkin bisa bunyinya memilih Yusuf Mansur berarti Anda ikhlas untuk ditipu. Itu ditanyain orang satu-satu ya kan. Itu mungkin pengaruhnya lebih terasa. Kemudian dari cerita itu diviralkan, biar orang tahu bahwa Yusuf Mansur itu sudah ingin dihapus dari kehidupan masyarakat Islam. Karena malu-maluin aja. Sebagai orang Islam dia tuh malu-maluin. Apalagi dia buat simbol-simbol ustadz. Nah yang ketiga kalau perlu itu perempuan-perempuan yang pernah dicabul oleh Yusuf Mansur itu disuruh bertestimoni. Ya kan? Karena dari cerita uang sedekah ini salah satu digunakan nanti untuk menimpa perempuan. Jadi dengan cerita begitu, para pemirsa, itu nampak bahwa kemarahan masyarakat tuh nggak bisa didamai-damaikan. Oh boleh dong, maafin enak aja ente. Ternyata kasusnya banyak sekali. Banyak sekali. Yang kita ketahui itu ternyata hanya sedikit saja gitu. Banyak sekali itu cerita-ceritanya, nanti lembaran demi lembaran itu akan dibuka dan terbuka gitu. Nah, yang terakhir sekarang nih, selain kasusnya bergulir di banyak pengadilan, itu ada lagi misalnya di dekat rumahnya itu kasus perumahan yang dia terlibat, udah janji mau kembaliin duit orang, ternyata nggak dikembalikannya. DP orang diminta, lokasi tanahnya nggak ada gitu. Kurang ajar itu. Ya kan? Dia telah membunuh dan mematikan harapan masyarakat untuk memiliki rumah. Jahat nggak tuh? Jahat. Orang pengen punya rumah ini gitu. Nabung. Dan siap berhutang misalnya 10 tahun. Atau 15 tahun gitu. Yusuf Mansur ditimpe aja.
Nanti akan dibilang aneh nggak tahu-tahu ya, tapi ini aneh jadi orang mau seperti orang baik lah. Dia mau kembaliin uang sebagian duit orang gitu. Tapi nggak dikembalikan. Dan salah satu aktornya nih itu hilang gitu. Di ibarat polisi mengungkap peristiwa perampokan atau pembunuhan. Nanti cerita mata rantai itu, salah satu mata rantainya itu hilang. Susah. Ke siapa mau disambungkan gitu. Dan Yusuf Mansur selalu begitu. Nah, nanti kalau dia mau berbaik hati ya kalau diterima ya sudah, kalau enggak ya terserah katanya. Aneh mah ingin mencari penyelesaian. Aneh mah mau perdamaian. Begitu orang oke, emosi orang diundur gitu, atau di emosinya tuh diulur-ulur gitu, sampai nanti cerita pengembalian itu hilang karena waktunya terlalu lama gitu, ya kan? Jadi terhadap orang-orang ini kita harus terus mengungkapnya. Dan salah satu kemenangan kita hari ini adalah itu telah terbentuk secara umum di kalangan pendengar kita bahwa Yusuf Mansur itu memang seorang yang suka menipu gitu. Ya kan? Dan itu begitu dia sedikit bereaksi, nampaknya itu dari masyarakat langsung respon gitu. Langsung respon. Dan ke depan nanti akan kita ambil second line-nya lah, orang-orang yang perilakunya sama seperti dia gitu. Untuk video ke depan ini saya akan ungkap beberapa tokohnya. Ada yang bisa, salah satu tokoh itu menggunakan ilmu, katanya bisa memindahkan jin, tapi tujuannya nanti orang dikolek dalam bentuk uang gitu. Oh, Anda banyak dosanya, seperti cerita Yusuf Mansur dulu itu. Jadi kesadaran kita dengan cara mendengarkan Romongso Channel ini atau YouTube yang lain yang mencoba mengajak kita ke jalur konstitusi, ke jalur jalan benar, ke jalur logika yang benar gitu. Itu nanti dengan sendiri terbentuklah cara beragama kita yang rasional dan sesuai dengan akidah dan syariat. Maka di luar itu nanti pasti ditolak. Jadi sekarang tanpa kita perlu komandokan gitu, itu di mana-mana tuh sekarang sudah tersusun atau tercipta komunitas yang anti kepada cerita Islam seperti yang dihalu-halukan oleh si Ucup ini. Mana-mana sekarang tuh orang nggak mau gitu. Kalau satu dua nanti ada yang mau, itu menjadi lawan kita. Misalnya pengurus masjid bensek itu, lawan kita itu. Begitu jemaah memberikan semangat kepada saya, sehingga saya jadi bersemangat juga gitu. Jadi di mana-mana sekarang Yusuf Mansur itu harus dipantau dan diblokir. Nah, dalam sekarang ini dia kan mau ke DPR nih. Itu cerita palsunya kan udah terbukti. Katanya mau jadi presiden yang minta ke Tuhan. Sekarang kalau dia sosialisasi untuk DPR aja dia sekarang belum tentu dapat. Kan udah terbukti kan dia bohong gitu. Dan dia untuk tampil terang-terangan takut. Takut dia. Nah, disinilah kita masyarakat mengambil inisiatif supaya kesadaran kolektif ini jangan luntur gitu. Sehingga kita bisa tertipu oleh keadaan zaman karena lama sekali. Jadi biar aja Yusuf Mansur belum diproses, belum berurusan dengan hukum, ya biar aja. Penting kita terus menyuarakan kebenaran ini sehingga pesan-pesan kita bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan benar. Jadi teruslah anggota masyarakat yang meminta haknya kepada Yusuf Mansur, bagaimanapun caranya, kemudian lakukan juga penyebaran cerita-cerita Yusuf Mansur ini biar orang makin sadar bahwa dia itu memang seseorang yang menyusahkan dan meresahkan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.